Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar analisis variansi. Di cara dasar untuk melakukan analisis variansi atau ANAVA untuk menghitung itu. Ini sangat penting sekali dasar ini. Nanti kalau sudah tahu dasarnya, untuk rancangan yang paling sederhana, nanti untuk rancangan yang lebih kompleks, saya kira hampir sama, tipenya itu hampir sama. Oleh karena itu, saudara harus mengetahui dulu yang paling dasar, yang paling mendasar, yang paling mudah, yang paling sederhana dalam menghitung analisis variansi itu seperti apa. Ini akan saya jelaskan. Baiklah, kita mulai saja. Jadi ini dasar-dasar analisis variansi atau ANAVA. Oke. Nah, langsung saja. Kalau ANAVA itu apa, sudah saya sudah paham. Langsung aja. Sekarang saya akan berikan contoh. Kita misalkan saja, misalnya perlakuan atau T sama dengan 4 misalkan. Kita kasih kode atau simbol T1, T2, T3 dan T4. Kita ambil rancangan yang paling sederhana. Ini contohnya. Itu dari RAL yang satu arah saja, menghitungnya cuma satu arah. Kita ambil yang paling sederhana, RAL. Nah, perlakuan, kemudian ulangan, karena ini di RAL ada ulangan atau R, itu kita buat aja 5. Jadi nanti kalau sudah ngasih simbol di satuan percobaan ya U1, U2, U3, U4, U5 gitu. Misalkan begitu. Nah, yang perlu diketahui nanti itu, nanti ini berarti ada data sebanyak 4 kali 5 sama dengan 20 data. 20 data ini dari mana datanya? Dari 20 satuan percobaan. Satuan percobaan. Sudah, saya kira sudah paham apa itu satuan percobaan. Jadi setiap satu percobaan nanti akan muncul satu data. Nah, ini RAL yang paling mudah. Jadi kalau modelnya seperti ini, ya, misalkan saja kita akan mengukur berat panen atau berat potong broiler pada umur 40 hari. Nanti setelah umur 40 hari, broiler itu setelah diberi perlakuan T1, T2, T3, T4 akan kita timbang berapa gram atau berapa kilo. Nah, nanti ada 20 data rata-rata dari masing-masing satuan percobaan. Jadi saya gambarkan ya Pak. Ini kembali ke sini dulu, satuan percobaan. Model percobaannya berarti kalau sudah punya peta percobaan, nanti punya peta di kandang itu, nanti dibagi dulu sebanyak 20. Dibagi dulu sebanyak 20. Satuan percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan ke 20. Nah, di sini setiap satuan percobaan nanti isinya ini ayam, broiler, DOC. Ini kasih misalkan aja masing-masing 4 ekor. Ini ada DOC 4 ekor. Di setiap satu, ini namanya satu satuan percobaan. Gitu loh. Nah, ini ada ayamnya 4 ekor DOC. Kemudian setiap satuan ini akan kita beri perlakuan tertentu. Bisa aja T1, T2, T3, T4 itu kita acak. Misalkan aja kita acak pakai arisan seperti arisan itu undian. Ini ketemunya T4 kan. Ini T4 lagi, ini T2, ini T1, ini T1, T3, T3, T4, T1 dan seterusnya. Pokoknya T1 ada sebanyak 5. Karena ini ulangannya 5. T2 ada 5, sehingga totalnya nanti ada 20 peta percobaan, 20 satuan percobaan. Nah, inilah nanti yang kita ukur datanya. Misalkan saja setelah 40 hari diberi perlakuan pada
Ini yang ke-20, yang gini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada satuan percobaan ke-12. Misalkan saja ini diberi perlakuan T2. Nah, dari ini ada 4 ekor ditimbang berat badannya. Kemudian rata-ratanya misalkan aja ketemu ratanya itu 2,9 kilogram. Nah, ini rata-rata. Nah, inilah nanti data ini itu merupakan data berat badan dari satuan percobaan ke-12 dari perlakuan T2. Jelas ya? Jadi ini jawab itu. Misalkan sini dari perlakuan T4 berapa ketemunya? Misalkan aja 2,5 kg. Inilah datanya nanti. Nah, kita mempunyai data 20 rata-rata data dari satuan percobaan yang berbeda. Artinya dari 20 satuan percobaan. Nah, ini penting, harus tahu dulu datanya dari mana ya, dari situ. Gitu. Jadi nanti T-nya itu 4, R-nya itu 5. Gitu. Nah, setelah kita punya data seperti ini mau kita apakan? Gitu. Nah, data ini nanti selanjutnya itu kita masukkan tabel. Makanya ini namanya tabulasi data. Di langkah yang kedua. Di langkah pertama tadi sudah mengambil data. Langkah yang kedua itu mentabelkan. Namanya tabulasi data. Baik tata letak percobaan seperti ini, pengacakannya, macam-macamnya, kemudian tabulasinya itu setiap rancangan itu berbeda-beda. Ini saya berikan rancangan yang paling mudah, yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Dengan simpel seperti ini, ngacaknya juga bebas, tabulasinya seperti apa nanti kita hapus dulu nanti biar lebih panjang katanya. Gambarnya seperti itu. Pokoknya ini nanti masing-masing ini 2,9, 2,5 dari masing-masing satuan percobaan ini kita transfer ke tabulasi data. Tabulasi data ini memudahkan kita untuk melakukan analisis variansi atau ANAVA itu. Oke, saya kembali. Sekarang kita masuk ke tabulasi data. Ini kita ke tabulasi data. Tadi perlakuan atau treatment atau T sama dengan 4, ulangan R sama dengan 5. Nah, ini kita buat tabulasi data. Seperti apa tabulasi data kita seperti ini? Ini misalkan saja. Ini perlakuan T1, T2, T3, T4 ya. Kemudian ini ulangannya di sini. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Nah, ini tabel yang paling simpel yaitu pakai RAL. Ini nanti dijumlahkan. Untuk RAL itu satu arah ya, one way. One way itu cuma satu arah aja ke sini yang kita jumlahkan. Yang ke bawah tidak. Nanti kalau RAL itu dijumlahkan ke bawahnya. Ini yang dijumlahkan cuma yang ke samping aja. Kalau tabelnya seperti ini ada ke samping. Kalau tabelnya dibalik, ini perlakuan ini ulangan berarti jumlahnya ke bawah. Jangan bingung masalah itu. Ini one way, yang berarti yang dijumlahkan itu yang hanya perlakuan saja. Ulangannya nggak usah dijumlahkan. Itu ya. Nah, oke. Ini itu kalau kita simbolkan nanti. Ini adalah YIJ. Ya, ini YIJ. YIJ itu apa maksudnya? Maksudnya adalah data dari perlakuan ke I dan ulangan ke J. Jadi simbolnya I itu perlakuan, itu 1 sampai dengan T, jumlah T itu. Kemudian kalau J itu ulangan 1 sampai dengan R, karena T itu perlakuan, R-nya ulangan, seperti itu. Ini artinya berarti apa? Data dari perlakuan ke T1, ulangan ke 1. Kalau ditransferkan dalam bentuk angka itu seperti ini. Nah, ini
Ini perlakuan keberapa? Ini perlakuan ketiga. Ulangan keberapa? Kedua. Ini Y32. Ini artinya ini nanti adalah data dari perlakuan ketiga, ulangan kedua. Jadi kalau di sini yang terakhir ini berarti simbolnya ini 5 tadi ya. Ada 5. Yang terakhir di sini berarti ini perlakuan keempat, ulangan kelima. Itu simbol saja, ini simbolnya. Nah, nanti inilah yang kita isikan datanya itu. Datanya kita masukkan tadi yang sebutkan ada 2,9, ada 2,7 dan sebagainya, kita masukkan ke sini itu. Nah, ini nanti kita jumlahkan ke sini. Kalau kita kasih simbol ini namanya YI dot. Ini YI dot. Sedangkan apa artinya? Ini berarti Y jumlah dari data perlakuan ke-1, jumlah data dari perlakuan kedua, jumlah data perlakuan ketiga, jumlah data perlakuan keempat. Gitu loh. Jadi ini kalau kita jumlahkan ada 3, ada 4, ada 1, ada 2, kita jumlahkan itu masukkan ke sini, itu namanya Y1 dot. Kalau ini YI dot, ini Y1 dot, Y2 dot, yang terakhir ini jumlah kesemuanya Y dot dot. Ini dilihat dulu ini. Nah, kalau RAL itu ini tidak perlu dijumlahkan ke bawahnya ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Ini karena RAL. Kalau RAK nanti bawahnya dijumlahkan. RAL cukup samping aja, yang perlakuannya dijumlahkan. Gitu ya. Ini tabulasinya. Nanti kita isikan datanya. Sudah perhatikan, bacanya adalah YIJ, artinya data dari perlakuan ke I ulangan ke J, data perlakuan ketiga ulangan kedua, data perlakuan keempat T4 ini ulangan kelima. Nanti isinya itu angka. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan angka simulasi untuk memudahkan kita untuk menghitung. Gitu ya. Nah, sekarang saya isikan datanya. Misalnya ini sudah ada angkanya, sudah ada berat badannya atau apapun, pokoknya ini yang sudah ada datanya. Misalkan sini perlakuan T1 ulangan 1 itu angkanya diperoleh 2 datanya. Ini 2 kilo misalkan, ini 3, ini 2, ini 2 dan seterusnya ya. Perlakuan kedua ulangan 1 itu 3. Nah ini misalnya datanya seperti ini. Ini saya data simulasi ya, angka rekaan sembarang. Inilah datanya. Perlakuan pertama sampai dengan terakhir. Ini perlakuan T4 ulangan kelima, datanya 3. Nah, sekarang langkah berikutnya. Langkah pertama yang Anda lakukan adalah menjumlahkan tiap perlakuan ini. Tiap perlakuan dijumlahkan. Ya. Ke samping ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Ini nanti kita jumlahkan. Pakai Excel tinggal sum, tarik, enter. Kopikan ke bawah. Ini sudah ketemu semuanya nanti. Jadi di sum dulu bawah. Jadi ini kan 2 kali 4 8 8 3 11. Jumlahkan gitu. Kemudian jumlah yang kedua T2 itu 22. Ini adalah 32, yang tadi 17. Ini jumlah samping. Nah, kemudian yang Y dot dot tadi, ini kan Y dot dot. Ya tadi simbolnya Y dot dot. Itu jumlah keseluruhannya itu sama dengan 82. Nah, ini langkah ini seperti ini. Kalau sudah kita temukan seperti ini, mudah nanti gitu. Yang jelas T-nya 4, R-nya 5. Nanti itu sebagai pembagi. Nah, kuncinya sebetulnya untuk JK itu. Nanti kan di ANAVA itu yang penting kita menghitung jumlah kuadrat atau sum of square. Jadi kuncinya di ANAVA itu kita menghitung jumlah kuadrat JK atau bahasa Inggrisnya sum of square SS itu. Itu kuncinya itu. Jadi kalau jumlah kuadrat itu artinya data jumlah kuadrat dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Bukan dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Jadi saudara perhatikan ini ya. Saya kasih contoh. Si jumlah kuadrat atau JK itu sama dengan sigma
X kuadrat. Ini artinya semua data itu dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Ini JK, ini prinsip ya. Baru nanti dibagi dengan berapa banyaknya data dia itu. Itu sebagai pembaginya. Berapa banyak data dia itu sebagai pembagi. Kalau ini nanti, kalau yang kita hitung di sini yang kita kuadratkan, berarti yang pembaginya ya ini 1, 2, 3, 4, 5 karena sebenarnya jumlah data. Seandainya ini yang kita kuadratkan, berarti pembaginya ya 1, 2, 3, 4. Jadi ini dilihat data itu berapa data asalnya itu sebagai pembagi. Makanya kalau JK negatif atau 0 macam-macam itu terkadang itu saudara keliru di dalam membaginya itu. Yang dibagi itu adalah berapa banyaknya data. Yang data itu yang kita gunakan. Jadi ini ya, sigma X kuadrat ini itu berbeda. Jadi sigma X kuadrat ini namanya JK. Itu tidak sama dengan sigma X dikuadratkan. Itu. Kalau ini namanya data dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau yang ini adalah dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, mana angkanya? Kalau yang ini itu ini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan 3 kuadrat dijumlahkan semuanya. Kalau ini mana? Sigma X dikuadratkan, sigma X itu ini. Nah, Y dot ini sama dengan sigma X sama dengan sigma Y. Kalau ini ada kuadratkan, sudah itu berbeda dengan yang sigma X kuadrat. Jadi saya ulang, prinsipnya jumlah kuadrat atau sum of square itu adalah data itu dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Kemudian dibagi berapa data asalnya, berapa banyaknya itu sebagai pembagi. Nanti dikurangi FK. FK itu faktor koreksi. Nanti setelah ini akan saya jelaskan, kita menghitung data ini nanti sampai ketemu JK-nya. Ya, sampai ketemu di ANAVA-nya tabel terakhir. Nah, sekarang kita mulai perhitungannya. Sekarang setelah kita tadi tahap pertama itu mengambil data dari masing-masing satuan percobaan, yang kedua masuk ke tabulasi data. Sekarang yang ketiga itu tahapannya adalah perhitungan jumlah kuadrat. Yang ketiga itu kita melakukan perhitungan jumlah kuadrat atau JK. Oke. Yang pertama yang dihitung adalah faktor koreksi. Faktor koreksi atau FK. FK itu gampangnya rumusnya adalah FK sama dengan sigma X dikuadratkan per N. N itu banyaknya data keseluruhan. Coba kita perhatikan. Ini kan sigma X itu mana angkanya? Itu 82. 82 ini. 82 ini dari berapa data? Sebanyak nih, dari 20. Nah, ini kita kuadratkan dulu per 20. 82 angka sini dikuadratkan per banyaknya data ini 20. Itu sudah ketemu dengan FK. Nanti kalau saudara itu nanti menghitung FK-nya itu ketemunya 336,2. Nah, lingkari. Ini penting dilingkari. Oke, sekarang berikutnya. Oke. Setelah ketemu faktor koreksi, yang kedua kita hitung jumlah kuadrat total atau JKT. Bukan JKT Jakarta itu, ya. Jumlah kuadrat total atau JKT. Rumusnya ini sama dengan sigma YIJ kuadrat min FK. Oke. Yang sigma X ini sebetulnya itu Anda juga bisa menuliskan sigma YIJ. Sama aja. Sigma YIJ dikuadratkan. Kalau ini tidak. Yang tadi ini adalah dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Kalau ini tidak. Data itu semua dikuadratkan dulu baru dijumlahkan. Mana angkanya? Yang penting ini angkanya adalah 2 kuadrat ini ditambah dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai yang terakhir data 3 kuadrat min FK. Nah, itu sudah ada. Kalau saudara nanti betul menghitungnya, JKT itu akan kita temukan angka 55,8.
Jadi ini 2 kuadrat dijumlahkan dulu, setelah ketemu angkanya dikurangkan 336,2 sebagai FK. Itu JK total. Oke, sekarang guys, kita teruskan yang ketiga. Kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan. Biasa disingkat, ini bebas sebetulnya, terserah sudah menyingkat apa. Saya singkat JKP perlakuan. Mana rumusnya? Rumusnya itu sama dengan sigma YI dot kuadrat per R min FK. Ya. R itu adalah banyaknya ulangan. Tadi berapa banyaknya ulangan itu? R-nya adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah R. T-nya tadi 4. R. Nah, ini yang penting angkanya mana ini? Y dot ini. Berarti ini sama dengan 11 kuadrat ditambah 22 kuadrat ditambah 32 kuadrat ditambah 17 kuadrat per R. R-nya sama dengan 5. Nah, ini dikurangi FK. FK-nya tinggal masukkan 336,2. Jika nanti saudara menghitung betul ya, jika saudara nanti menghitung betul, ini nanti ketemunya 383,6 dikurangi 336,2. Ketemunya adalah 47,4. Nah, ini JK perlakuan. Ini yang ketiga, yang terakhir kita hitung JK galat atau JK error. JK galat, JKG itu sama dengan JKT min JKP. Berarti sama dengan JK totalnya 55,8 dikurangi 47,4 gitu ya. Ketemunya 8,4. Saya lingkari. Jadi kita yang penting angka ini 55,8, kemudian 47,4 dan 8,4. Nanti ini selanjutnya kita pindah ke langkah keempat, itu kita masukkan ke dalam tabel ANAFA. Baik, sekarang yang sudah kita hitung tadi JK jumlah kuadrat itu kita masukkan ke tabel ANAFA. Ini langkah yang keempat ya. Jadi ini sekarang kita membuat tabel ANAFA. Tabel ANAFA. Nah, ANAFA, tabel ANAFA isinya apa? Ini isinya tabel ANAFA itu. Kolom yang pertama ini sumber variasi SV. Sumber yang kedua ini derajat bebas DB. Anda sudah paham? DB itu kuncinya -1 ya, DB. Kemudian kolom ketiga ini JK, jumlah kuadrat. Kolom yang keempat ini kuadrat tengah. KT itu singkatan dari kuadrat tengah. Kuadrat tengah atau mean of square, MS ya. Dan yang ketiga 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah F hitung. F hitung. Yang terakhir, kolom terakhir itu F tabel. F tabel. F tabel ini ada yang untuk signifikan 95% atau 0,05 tingkat kesalahannya. Ini yang 90% tingkat kesalahannya. Ini yang 99% atau 0,01 tingkat kesalahannya. Inilah ANAFA itu seperti ini ya. ANAFA itu seperti ini. Nah, sumber variasinya ini karena RAL cuma dua yang ada. Yang pertama adalah perlakuan dan yang kedua galat atau kesalahan percobaan atau error of experiment. Yang terakhir kita garis, kita kasih total. Nah, gini aja ANAFA itu. Baik, sekarang DB ini isinya nanti angka ya. Rumusnya itu -1.
Kalau perlakuan itu kan simbolnya T, berarti T-1. T-nya berapa tadi? Perlakuannya 4. Minus 1 jadi 3. Nah 3 ini kita masukkan di sini. 3. Galak jangan dipikir dulu. Ada yang total dulu. Total N itu total data. Itu T kalikan R. Itu sama dengan 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti kalau DB totalnya, DB total sama dengan 20 min 1 sama dengan 19. Ini 19. Kalau galatnya 19 dikurangi 3 tinggal 16. Itu aja. Jadi ini fungsi matematis. Oke ya. Oke, sekarang kita masukkan JK-JK yang sudah ada tadi itu. JK perlakuannya 47,4. 47,4. Tadi sudah kita hitung. Ini 8,4 JK galat. JK totalnya 55,8. Ini JK tadi. Nah, sekarang kita hitung kuadrat tengahnya. Kuadrat tengah itu JK per DB rumusnya. JK per DB. Sehingga kalau ini kuadrat tengah untuk perlakuan yang 47,4 dibagi 3. Ya, ini mestinya itu 47,4 dibagi 3. Kalau Anda menghitungnya benar, ini nanti ketemunya 15,8. Demikian pula ini yang kuadrat tengah galat, ini nggak usah, yang total nggak usah, nggak ada AKT-nya. Ini aja yang galat. Ini 84,16, itu ketemunya 0,52. 0,525. Sekali lagi ini adalah 8,4 dibagi 16. Nah, sekarang yang penting angka di sini F hitung. F hitung itu adalah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Sudah. Galat itu sebagai pembagi terus pokoknya. Nanti kalau ada kelompok ya kelompok dibagi galat. Pokoknya galat itu sebagai pembagi terusan. Jadi ini F hitung itu ya 15,8 per 0,525. Kalau Anda menghitung nanti ketemunya itu 30. Ini ketemu 30,09. Oke. Nah, ANAVA ini, kenapa kita melakukan ANAVA? Analisis variansi itu dapat digunakan untuk mengetahui perlakuan yang diberikan, ya, perlakuan diberikan itu berpengaruh atau tidak. Gitu. Jadi ini ANAVA ini dapat digunakan untuk menguji apa variabel yang lebih dari 2. Kalau 2 Anda cukup pakai uji T, misalkan aja jenis kelamin itu berpengaruh tidak terhadap berat lahir, jantan betina. Ada data jantan, ada betina. Nah itu nggak usah pakai ANAVA, itu cukup pakai uji T. Seperti ini perlakuannya 4. Kalau cuma 2 pakai uji T, kalau 3 nggak bisa harus pakai ANAVA. Jadi ANAVA itu dapat digunakan untuk menguji apakah perlakuan yang kita coba ke materi percobaan itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Gitu. Pengaruh tidak berpengaruh. Jadi nanti kesimpulannya cuma satu, sana nanti perlakuan berpengaruh, ini apakah tidak berpengaruh, begitu. Kalau ditanya perlakuan mana yang paling baik, ini ANAVA nggak bisa jawab. Nanti yang bisa jawab itu uji beda. Jadi ANAVA ini sebatas untuk menjawab perlakuan itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel yang diukur. Oke, nah caranya gimana? Angka F hitung ini nanti itu kita bandingkan dengan nilai F tabel. F tabel statistik ini, ada statistiknya. Nah, kalau ini berarti nanti saudara melihat tabel F itu yang dilihat adalah DB1, DB2. DB1-nya itu ini yang perlakuan, punyanya perlakuan, DB2-nya itu punya galat. DB-nya berapa itu? Ini 3 sama dengan B ini 16. Nanti tinggal dilihat di tabel itu. Tuh 2, 3, 4 tentunya. 3, 1, 2, 3, ini 16. Nah, angka yang di sini itu yang inilah nilai tabelnya. Nah, ini nanti ada 2. Ada yang P-nya itu 0,05 dan probabilitasnya 0,01. Kalau ini berarti tingkat kebenaran itu 90% atau tingkat kesalahannya itu 5%. Kalau ini tingkat kesalahan 1%. Gitu loh. Nah, ini tabelnya sudah ada. Nah, ini
sudah saya lihatkan. Untuk yang 0,05 ini kalau sudah nanti lihat di tabel itu akan ketemu 3,13 dan sini 5,01. Sudah kita bandingkan F hitung ini di mana letaknya. Gitu. Jika F hitung itu di bawah nilai tabel 0,05, ini berarti perlakuan tidak berpengaruh. Nah, jika F hitung ini misalkan aja di tengah-tengahnya ini, berarti artinya perlakuan berpengaruh nyata terhadap variabel terukur. Dan jika nilai hitung ini di atas 0,01, ini berpengaruh sangat nyata. Itu cara menyimpulkannya. Sekarang kita lihat angka ini. F hitung di sini itu 30,09. Ini di mana? Jelas ini di atas nilai tabel 0,01, di atas 05,01 ini. Berarti kesimpulannya perlakuan yang kita berikan itu berpengaruh sangat nyata. Kita kasih simbol 2 bintang. Kalau tidak berpengaruh nyata, itu tidak dikasih simbol apa-apa. Kalau berpengaruh nyata, nyata saja itu simbol 1. Ini namanya signifikan. Kalau 2 itu sangat nyata, itu highly signifikan. Highly signifikan atau HS. Kalau ini S saja. Jadi ini nyata, sangat nyata. Ini karena di atas 0,01 berarti sangat nyata. Kesimpulannya berarti perlakuan yang diberikan berpengaruh sangat nyata terhadap berat badan ayam daging atau broiler, misalkan begitu. Ini ANAFA. Ya. Jadi sekali lagi setelah kita menghitung ANAFA ini, kita akan mengetahui perlakuan yang dicoba itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel yang terukur. Nanti dari dasar ini, saudara akan bisa mengembangkan untuk RAK seperti apa, crossover design seperti apa, RBSL seperti apa, pola tersarang seperti apa. Kemudian kalau kita menggunakan faktorial, percobaan faktorial nanti menghitungnya seperti apa, split plot design seperti apa, semuanya sama, dasarnya adalah JK ini, seperti ini dasarnya. Ini yang paling mendasar, yang harus dikuasai dulu yang RAL ini. Kalau sudah ini kuasai, kesananya tinggal mengikuti saja. Itulah dasar-dasar analisis variansi atau ANAFA ini, dimana saya ulang lagi bahwa melalui ANAFA ini kita dapat menguji secara statistik apakah perlakuan itu berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap variabel terukur. Nanti kesimpulannya 3. Yang pertama adalah perlakuan tidak berpengaruh itu jika F hitung di bawah nilai tabel 0,05. Perlakuan berpengaruh nyata atau 1 bintang itu jika nilai F hitung ini di antara ini. Ya. Kemudian yang ketiga, perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap variabel terukur jika F hitung di atas nilai F tabel 0,01. Itu penjelasannya, dasar-dasar analisis variansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.